Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bahasa. Yang A, yang pertama, satu, definisi bahasa dan fungsi bahasa. Yang pertama itu bahasa adalah alat komunikasi. Yang kedua, bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Oleh sebab itu bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Bahasa juga diartikan sebagai bahasa yang digunakan kita sehari-hari, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi bahasa. Yang pertama itu fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi atau fungsi lainnya adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, fungsi informatif, dan fungsi khayalan atau imajiner, dan fungsi emosional. Dan yang kedua, dalam kegiatan ilmiah, bahasa memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi, ekspresif atau produktif, inovatif, dan reseptif. Yang B, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional. Negara kita kan Indonesia, jadi bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, lambang identitas nasional. Dan ketiga, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Jadi bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya. Karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Jadi berbagai daerah atau berbagai provinsi itu bahasanya berbeda-beda. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Jadi beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Karena suku di Indonesia beragam, sehingga bahasa resmi untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dalam dunia pendidikan. Dengan menyampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Dan yang ketiga adalah sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, yaitu untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara. Dibutuhkan bahasa sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Dan yang keempat, sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang C, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan suasana, ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. Dan yang kedua, berdasarkan penggunaan, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Yang ketiga, berdasarkan kebakuan, ragam bahasa baku dan ragam bahasa non-baku. Dan yang keempat adalah berdasarkan bidang penggunaan, jadi ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Yang terakhir adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu adalah baku. Jadi baku itu adalah menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD. Jadi dari ragam lisan atau menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku. Dan yang kedua itu denotatif, yaitu kata-kata dan istilah yang bermakna lugas. Dan yang ketiga itu adalah berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Jadi ragam ilmu
ragam ilmu itu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebihan, atau hemat dan tidak emosional. Dan yang keempat itu adalah kohesif, adalah hubungan antara alinea satu dan antara alinea lainnya, yang digunakan alat-alat penghubung atau kata penunjuk atau kata-kata penghubung seperti itu. Dan yang kelima itu adalah koheren, adalah pembentuk kalimat alinea atau mendukung satu makna atau ide pokok. Dan yang keenam itu adalah mengutamakan kalimat pasif. Dan yang ketujuh itu konsisten, adalah konsisten dalam segala hal, misalnya dengan penggunaan istilah singkatan, terus tanda-tanda, dan penggunaan kata ganti. Dan yang kedelapan adalah logis. Jadi logis itu agar ragam ilmiahnya atau ide atau pesannya itu dapat diterima dengan baik atau dengan akal yang baik seperti itu. Dan yang kesembilan itu adalah efektif. Efektif itu dalam artian adalah ide yang dimaksudkan baik oleh penulis atau penutur maupun atau oleh penyimak yang membaca. Dan yang ke-10 ada kuantitatif, yaitu adalah keterangan atau yang dikemukakan pada kalimat yang dapat diukur secara pasti. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep dan fungsi bahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum